3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anggun Veronica, Lia Febriana Putri, dan Rantika dari kelas Fisika 5C. Kali ini kami akan melakukan sebuah praktikum tentang spring atau pegas. Tugas kali ini adalah tugas praktikum dari mata kuliah metode pengukuran fisika dengan dosen pengampu Ibu Sri Latifah MSc. Baik, sebelum dilakukan praktikum, apa itu pegas? Pegas adalah sebuah benda elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanik. Pegas merupakan suatu benda yang dapat berubah dimensi panjangnya jika diberikan gaya. Elastisitas. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah sifat dari benda yang cenderung balik dari keadaan sempurna setelah mengalami perubahan bentuk karena mendapat gaya dari luar berupa tekanan, tarikan, ataupun dorongan. Nah, pada pengertian pegas ini terdapat sebuah hukum yang berhubungan dengan pegas, yaitu hukum Hooke. Hukum Hooke mengatakan bahwa jika pada sebuah pegas bekerja suatu gaya, maka pegas tersebut akan bertambah panjangnya sebanding dengan gaya pada pegas itu. Nah, pegas ini banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah pada sepeda motor. Di sepeda motor itu terdapat pegas yang biasa kita sebut dengan shock breaker. Nah, shock breaker ini bertujuan untuk membuat rasa lebih nyaman ketika kita menggunakan motor. Kemudian selain itu, pegas juga terdapat pada tempat tidur kita atau spring bed dengan tujuan yang sama untuk menambahkan rasa nyaman ketika kita menggunakannya. Nah, karena banyaknya pengaplikasian pegas dalam kehidupan sehari-hari, maka kami melakukan praktikum ini dengan tujuan praktikum. Yang pertama yaitu untuk memahami tentang hukum Hooke. Yang kedua, untuk mengetahui pertambahan atau perubahan panjang pegas. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konstanta pegas. Yang keempat, untuk mengetahui apakah massa benda mempengaruhi konstanta pegas. Kemudian yang terakhir adalah untuk menghitung besarnya periode dan juga frekuensi pegas. Baik, setelah ini teman saya akan melakukan praktikum tentang pegas. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang terdiri dari pegas, 3 batu baterai, penggaris, dan panjang statif, serta karet gelang. Langkah yang kedua, mendownload aplikasi Pivox masuk ke spring di bagian mekanik. Kita pastikan kita mendownload aplikasi Pivox di smartphone. Buka Google Play Store. Kita cari Pivox di sini karena saya sudah mendownload Pivox, maka kita tinggal buka saja. Pada percobaan kali ini kami mendapatkan amanah untuk menjalankan praktikum spring pada bagian mekanik. Pada bagian mekanik spring. Nah, seperti inilah tampilan pada spring di bagian mekanik pada aplikasi Pivox. Langkah yang ketiga yaitu mengaitkan pegas pada panjang statif. Langkah yang keempat yaitu mengukur panjang pegas sebelum diberi beban. Pegas yang belum diberi beban ini memiliki panjang 13,5 cm. Langkah yang kelima yaitu mengaitkan smartphone dengan pegas menggunakan tali karet sebagai beban 1. Pada percobaan yang pertama, menggunakan beban 1 yaitu handphone saja, dikaitkan ke pegas. Langkah yang keenam yaitu mengukur panjang pegas yang telah diberikan beban 1. Pegas yang telah diberikan beban smartphone ini diukur
panjang pegasnya yaitu 17 cm. Langkah yang ketujuh yaitu klik play pada smartphone lalu redamkan pegas sebanyak 10 kali dan mencatat waktu beserta datanya. Kita dapat melihat hasilnya di layar dan untuk waktu redaman 10 kali dengan beban satu yaitu smartphone saja yaitu waktunya 5,15 detik. Dan datanya kita dapat lihat dari resonanse, autocoloration, dan raw datanya pada layar yang ditampilkan. Jangan lupa untuk setiap percobaan disimpan datanya. Percobaan yang kedua yaitu menggunakan beban smartphone ditambah 2 batu baterai dan mengulangi langkah-langkah seperti yang tadi. Beban yang kedua, smartphone ditambah 2 batu baterai. 2 batu baterai ini dikaitkan menjadi satu di smartphone seperti yang ditampilkan. Lalu digantungkan pada pegas di panjang statif. Panjang pegas yang telah diberikan beban 2 ini yaitu 18,5 cm. Lalu seperti langkah yang tadi, kita klik play, lalu hidupkan stopwatch dan redamkan pegas selama 10 kali. Kita lihat waktunya 5,21 sekon. Dan dapat kita lihat hasil dari beban 2, resonanse, autocoloration, dan raw datanya di layar. Lalu dicatat datanya, lanjut ke percobaan yang ketiga yaitu menggunakan beban HP ditambah 3 batu baterai sebagai beban yang ketiga dan mengulangi langkah-langkah yang sebelumnya. Beban yang ketiga yaitu smartphone ditambah 3 batu baterai yang sudah dikaitkan dengan pegas. Lalu kita ukur panjang pegas yang telah diberikan beban ketiga yaitu mendapatkan hasil 19,5 cm. Lalu kita klik play dan hidupkan stopwatch. Mari kita lihat, kita redamkan sama-sama 10 kali dan menghasilkan waktu 6,83 sekon untuk 10 kali redaman di beban 3 ini. Dan hasilnya kita dapat lihat di layar untuk resonanse, autocoloration, dan raw datanya. Sekian langkah percobaan Spring di aplikasi Pipox. Baik, di sini saya akan membacakan data hasil praktikum yang telah dilakukan oleh rekan saya yaitu Anggun Veronica. Di sini kami melakukan 3 kali percobaan dengan 10 kali redaman. Percobaan yang pertama dengan beban smartphone, panjang pegas sebelum diberi beban yaitu sepanjang 13,5 cm. Panjang pegas setelah diberi beban mengalami peregangan sepanjang 3,5 cm sehingga panjang beban setelah diberi beban sepanjang 17, cm. Waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali redaman yaitu 5,15 sekon dan periode yang dihasilkan yaitu 0,46 sekon dan frekuensi yang dihasilkan yaitu sebesar 2,17 Hz. Selanjutnya, untuk percobaan yang kedua yaitu dengan beban smartphone dan 2 buah batu baterai kecil, panjang pegas sebelum diberi beban sepanjang 13,5 cm, kemudian panjang pegas setelah diberi beban sepanjang 18,5 cm, sehingga pegas mengalami regangan sepanjang 5 cm. Waktu yang dibutuhkan yaitu untuk 10 kali redaman sebanyak 5,21 sekon. Kemudian periode yang dihasilkan yaitu 0,49 sekon dan frekuensi yang dihasilkan yaitu sebesar 2,04 Hz. Selanjutnya untuk percobaan yang ketiga yaitu dengan beban smartphone dan 3 buah batu baterai. Panjang pegas sebelum diberi beban sepanjang 13,5 cm.
Kemudian, panjang pegas setelah diberi beban yaitu sepanjang 19,5 cm sehingga mengalami regangan sepanjang 6 cm. Kemudian, waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali redaman yaitu sebanyak 6,83 sekon. Kemudian periode yang dihasilkan yaitu 0,54 sekon dan frekuensi yang dihasilkan yaitu sebesar 1,84 Hz. Dari data praktikum yang telah kami lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya semakin berat beban, maka waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali redaman itu semakin besar. Kemudian panjang regangan pada pegas juga semakin panjang dan periode yang dihasilkan semakin besar, tetapi berbanding terbalik dengan frekuensi. Frekuensi yang dihasilkan semakin kecil. Selanjutnya, dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan bahwasannya pegas ini merupakan suatu benda yang dapat berubah dimensi panjangnya jika diberi gaya. Elastisitas adalah sifat dari benda yang cenderung balik dari keadaan sempurna setelah mengalami perubahan bentuk karena mendapat gaya dari luar, berupa tekanan, tarikan, dan dorongan. Hukum Hooke mengatakan bahwa jika pada sebuah pegas bekerja suatu gaya, maka pegas tersebut akan bertambah panjangnya sebanding dengan gaya pada pegas itu. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.